Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Bapak dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Fitriana, mahasiswa PPG guru tertentu tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Sriwijaya dengan NIM 06204882528173. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 13 November 2025, saya akan melaksanakan uji praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Dan ini KTP saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipencet. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
nasional. Lagu nasional kali ini Ustazah ambil lagu dari Sabang sampai Merauke. Ayo semuanya berdiri dulu biar fresh. Semuanya bernyanyi ya. Baru boleh Ustazah ini kan. Karena teman-teman terkait disiplin pembelajaran itu sangat penting. Fokus, konsentrasi pada saat pembelajaran itu sangat penting. Kalau kalian nggak disiplin, kalian nggak fokus, kalian nggak konsentrasi, apa yang Ustazah sampaikan nanti masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tidak ada yang tersimpan di kepalanya. Jadi harus satu dua konsentrasi, tiga menyimak dengan benar selama pembelajaran. Oke, sepakat semuanya? Sepakat. Nah hari ini kita akan belajar IPA. Silakan buka buku IPAS-nya di bab 7 topik C. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ustazah mau refresh dulu, mengingatkan dulu materi di minggu lalu yang sudah Ustazah bahas di topik A dan topik C tentang bagaimana cara
hiasan gedung dan sebagainya. Itu materi yang dahulu. Kemudian bagaimana cara kita mendapatkan kebutuhan itu? Dengan cara berbelanja. Berbelanjanya pakai uang. Boleh pakai apa lagi? Pakai emas juga boleh. Ya, ada caranya tersendiri. Nah, itu materinya sudah kita bahas sebelumnya. Sekarang kita masuk ke kebutuhan. Yang topik C. Topik C itu tentang kegiatan jual beli. Kebutuhannya sudah, uangnya juga sudah kita bahas. Sekarang kita bahas topik jual belinya. Nah, namun sebelum memulai, Ustazah mau kita melakukan ice breaking dulu. Sebelum mulai pembelajaran ya. Ice breakingnya Ustazah tepuk anak hebat bisa nggak? Bisa. Anak hebat 7 kebiasaan. 7 kebiasaan anak hebat. Oke. Mulai ya. Tepuk anak hebat. Bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, hidup cepat, anak hebat. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, kita akan masuk ke pembelajaran inti kita pada hari ini. Ya. Dimasuk pembelajaran inti, Ustazah ada video. Nanti tolong disimak videonya ya. Hai semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai Pada saat menyimak video, tolong disiapkan buku tulis dan pensil atau pulpen. Tolong untuk dicatat materi-materi yang penting ya di videonya. Hai semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita. Jadi apa itu kegiatan ekonomi? Yuk kita pelajari bersama. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lantas, apa saja sih kegiatan ekonomi? Jadi, kegiatan ekonomi ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama produksi, kedua distribusi, dan yang terakhir konsumsi. Oke, yang pertama, kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang ataupun jasa di mana sekelompok orang yang melakukan kegiatan produksi ini disebut sebagai produsen. Contohnya, itu loh. Petani, kan dia menghasilkan padi dan jagung. Betul sekali. Salah satunya yaitu kegiatan pertanian. Di pedesaan, banyak orang yang bekerja sebagai petani. Mereka memproduksi makanan dari hasil menanam seperti padi, jagung, singkong, dan juga sayur-sayuran semacam wortel, tomat, dan juga bayam yang hasilnya nanti akan digunakan untuk kegiatan sehari-hari manusia. Tapi selain kegiatan pertanian, ada juga kegiatan perikanan loh. Di daerah pesisir, banyak orang yang bekerja sebagai nelayan. Mereka pergi ke laut menggunakan perahu dan membawa jaring untuk menangkap ikan. Maka dari itu, nelayan adalah bagian dari kegiatan produksi. Oh, jadi para petani dan nelayan salah satu dari kegiatan produksi. Betul sekali, karena kegiatan produksi yaitu kegiatan yang membuat ataupun menghasilkan barang dan jasa. Yuk, sekarang kita lanjut pada kegiatan distribusi. Jadi, kegiatan produksi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, di mana barang atau jasa yang dihasilkan produsen dapat sampai ke pihak yang membutuhkan karena dengan adanya distribusi. Melalui kegiatan distribusi ini, orang yang melakukan kegiatan disebut sebagai distributor. Lalu, contoh dari kegiatan distribusi apa saja ya? Jadi, contoh kegiatan distribusi banyak sekali kita temui. Di antaranya pada perdagangan dan juga industri. Perdagangan adalah kegiatan menjual dan juga membeli barang. Di pasar, kita bisa lihat banyak sekali pedagang menjual
menjual barang. Jadi, dengan adanya perdagangan menghubungkan antara produsen dan juga konsumen, semuanya saling membutuhkan. Selain itu, pada kegiatan distribusi juga terjadi di industri adalah tempat di mana barang-barang diproduksi dalam jumlah yang banyak. Contohnya pada pabrik baju, sepatu, maupun pabrik makanan ringan. Para pekerja menggunakan mesin dan alat berat untuk membantu proses produksi barang dari pabrik. Tanpa adanya industri, kita tidak bisa menikmati banyak sekali barang yang dipakai setiap harinya. Kegiatan ekonomi memiliki dua jenis diantaranya. Siapa yang masih ingat yang terakhir apa? Konsumsi. Benar. Jadi kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Contohnya saat kita makan nasi dari beras yang ditanam oleh petani atau makan sayur dari kebun. Nah, itulah macam-macam kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita. Mulai dari pertanian, perikanan, perdagangan, hingga industri. Semua kegiatan itu melibatkan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Setiap kegiatan ekonomi memiliki peran penting dalam kehidupan kita, yang menjadi petani, nelayan, pedagang, ataupun bekerja di pabrik. Semuanya saling membantu dan dibutuhkan. Sampai jumpa. Semoga bermanfaat ya. Oke, ada yang mencatat? Ada yang mencatat? Ada. Ustazah mau nanya, dari hasil kalian menyimak video yang Ustazah sampaikan, ada berapa kegiatan ekonomi? 3. Ada apa? 3. Yang pertama apa? Produksi. Produksi. Yang kedua? Distribusi. Distribusi. Yang ketiga? Konsumen. Kalau di sini tadi konsumsi, ya. Produksi, distribusi, konsumsi. Produksi itu apa? Produksi apa benih? Iya, hebat. Yang menghasilkan barang atau Makanan. jasa. Yang menghasilkan barang atau jasa itu produksi. Proses produksi membuat. Distribusi, ada yang tahu distribusi? Distribusi Menyalurkan barang. apa Desti? Iya, kegiatan distribusi itu menyalurkan barang ke konsumen. Nanti konsumen yang memakainya disebut konsumsi, mengkonsumsinya. Ya, jadi ada 3. Nanti akan kita bahas setelah ini. Nah, ini ada materi yang akan kita bahas. Ini sebagai bahan pendukung selain di buku kalian. Ya. Nah, kegiatan jual beli sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan. Kegiatan produk jual beli sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan. Di situ ada konsumsi, kemudian ada distribusi dan ada produksi, ada distribusi dan ada konsumsi.
di antaranya hilang. Nggak bisa jual beli, misal nggak ada penjual nih, bisa nggak kita beli? Nggak bisa. Bagaimana kita mau beli? Nggak ada yang jual, ya? Kira-kira misalnya barang yang dijualnya nggak ada. Kira-kira terjadi proses jual beli nggak? Tidak. Kita mau beli apa? Barangnya nggak ada, ya kan? Kemudian kalau uangnya nggak ada, gimana? Utang. Kalau barang uangnya nggak ada juga nggak bisa jual beli, kecuali ada kesepakatan dengan pihak tertentu maunya utang, ya. Nah, tahukah kalian apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi. Desti, apa kegiatan ekonomi, Desti? Ya, kegiatan jual beli, Desti. Jual beli bisa termasuk. Apa lagi kegiatan ekonomi yang sudah kita bahas tadi? Ada 3 tadi. Apa? Ya, kegiatan alur ekonomi ada produksi, ada distribusi, kemudian ada konsumsi. Nah, ini kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang kegiatan boleh ya, misalnya kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup tujuannya adalah sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dan menghasilkan keuntungan bagi manusia. Kalau ada sesuatu yang tidak kita penuhi, kira-kira hidup kita itu bisa nggak? Nggak bisa ya. Kalau kebutuhan kita tidak terpenuhi, apalagi kebutuhan primer. Misalnya kita nggak makan di kebutuhan primer, kira-kira kita bisa hidup nggak? Iya ya, terjadi tidak bisa hidup karena salah satu kebutuhan pokok kita itu tidak terpenuhi. Ya, jadi lapar nantinya, kemudian sakit, ya, dan lain sebagainya. Sudah? Ingat ya, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lanjut. Nah, kegiatan ekonomi yang ketiga, sebagaimana yang ada di video tadi. Ada 3 kegiatan ekonomi. 1, produksi. 2, distribusi. 3, konsumsi. Kita bahas satu-satu. Kegiatan produksi, coba dibaca Al-Farizi. Kuat. Produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan cuma jadi atau barang jadi. Pelaku dalam kegiatan produksi disebut produsen. Contoh kegiatan produksi pabrik pakaian, perajin, kayu, petani dan nelayan. Produksi tadi apa? Tadi yang menjawab. Produksi itu adalah kegiatan ya yang menghasilkan barang, benar ya? Yang mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Ini disebut dengan kegiatan produksi. Pelaku dari kegiatan produksi itu disebut dengan produsen. Contoh kegiatan produksi, tuh ada gambarnya, ada pabrik pakaian, ada pengrajin kayu, ya, sama ada pengrajin kayu, petani dan nelayan. Itu kita produksi. Jadi
Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau memanfaatkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dia menggunakan. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut bukan? Konsumen itu adalah kita. Kita memakai hasil pabrik dari jilbab, kita memakai hasil pabrik dari baju, kita memakai hasil pabrik dari kaos kaki. Kita pelaku konsumen. Kita adalah konsumen. Sudah mau nanya nih dari produksi, distribusi, konsumen. Produksi. Siapa yang ayah atau orang tuanya punya usaha produksi rumah? Ada? Ada. Kalau kalian, sebenarnya kalian yang punya usaha kecil-kecilan tapi jalurnya produksi, siapa? Iya, Rubika. Karena Rubika dulu ya udah masih ingat, dia dulu pernah jualan gelang. Dia pernah berperan menjadi produsen gelang. Dia dulu membuat gelang dari apa Kak buat gelangnya? Ya dari manik-manik. Dia susun pakai tali, apa itu namanya, tali urat ya. Pakai tali urat kemudian dijual. Siapa yang pernah beli? Nah, pernah beli. Anissa pernah beli. Berarti kalian disebut dengan konsumen. Ini konsumen ini yang produsennya, dia yang memproduksi, dia yang membuatnya. Ya, tentunya seperti itu. Nah, ini skema kegiatan ekonomi pada pabrik teh. Contohnya, ya, dimulai dari perkebunan teh daun, teh kan daun ya, terbuat dari daun. Sampai pernah ke perkebunan teh yang ada di Jawa? Rubika, siapa lagi yang pernah ke Jawa dan ke kebun teh? Sendiri Rubika. Nah, kalau kalian ke Jawa, ke Bandung, itu seringkali melihat di perjalanan itu ada perkebunan teh yang sangat luas, betul? Luas sekali perkebunannya. Nanti ada tukang ngambil tehnya, ibu-ibu biasanya ngambil teh pakai alat yang pakai apa namanya, ada tempatnya memang. Kemudian setelah tehnya, daun tehnya dipetik, diolah tehnya di pabrik, diolah, jadilah, keluarlah serbuk teh itu. Nah, setelah dia jadi serbuk, maka didistribusikan, dikotakin ya, dipaket. Nah, setelah itu dijual, sampailah konsumen. Dijuallah ke toko-toko. Ada toko swalayan, ada toko warung ya, toko mall. Dijual kemudian sampai ke konsumsi, ke konsumen, ke kita yang pernah beli teh. Inilah skemanya, inilah alurnya, prosesnya. Ini proses produksi. Nah, apa yang terjadi saat gangguan kegiatan ekonomi, kegiatan produksi dibaca? Bening. Jika kegiatan produksi terganggu, maka barang tidak akan dibuat. Hal ini menyebabkan barang dan harga lebih mahal. Produsen pun bisa mengalami
misalnya mobilnya mengalami kecelakaan, sehingga barang-barang yang ada di mobil tersebut, paket-paket yang ada di mobil tersebut menjadi rusak di perjalanan, sehingga konsumen, orang yang mengkonsumsi mau barang itu tadi kesulitan mendapatkan barangnya, sehingga pedagang, distributor itu mengalami kerugian. Konsentrasi dimulai. Oke, kemudian kegiatan konsumsi kita mengalami terganggu. Faiz, dibacakan Faiz. Ayo, kita terganggu maka iya, jika kegiatan konsumsi tersebut terganggu maka barang tidak dibeli oleh masyarakat, barang bisa rusak atau terbuang sia-sia. Produsen dan penjual rugi karena tidak ada pembeli. Contohnya seperti ini. Ada misalnya susu di toko-toko, di minimarket, itu kan ada expirednya ya. Misalkan kita tidak beli nih susunya, otomatis susunya bisa rusak karena tidak ada yang beli tadi. Kira-kira yang rugi siapa? Produsen dan penjual. Dari distribusi tadi, distributornya rugi karena susunya nggak laku, udah expired, udah rusak, udah dibuang ke sana, ya. Jadi masing-masing kegiatan ini pernah mengalami gangguan jika hal-hal yang sudah kita baca, yang sudah kita simak sama-sama itu terjadi, ya. Nah, terima kasih sudah untuk materi. Sekarang Ustazah mau nanya, pertanyaan lagi nih. Siapa yang bisa menjelaskan apa yang dialami oleh produsen kalau terjadi gangguan? Apa? Sasha? Siapa? Ayo. Kenapa Alika? Kalau produsen nih, ya, dia mengalami gangguan pada saat produksi itu mengalami gangguan. Kira-kira rugi nggak? Rugi. Mereka rugi. Ya. Yang tanya lagi, misalnya kayak distributor, itu mengalami kerugian. Kenapa? Jika terjadi apa? Karena Anissa, terjadi apa? Kecelakaan. Dia hebat, sudah masuk, sudah bisa menjawab. Distributor itu mengalami kerugian kalau kecelakaan. Kemudian produsen itu terjadi produksi, ya, mengalami kerugian jika barangnya tidak ada yang beli. Konsumen itu nggak mau beli, jadi rugilah di produksinya. Oke, untuk merefresh kembali, Ustazah mau kasih lagu. Yuk, nyanyi sama-sama, berdiri semuanya. Nadanya nada langsung pakai rasa. Ada tiga kegiatan ekonomi, satu produksi,
Nah, sekarang Ustazah punya game. Tolong semuanya disimak ya. Nah, ini gamenya.
semuanya. Kanan. Oke. Yang salah tadi ada 2 ya. Yang lainnya udah benar. Oke, nanti kita lanjutkan. Setelah ini kita mau bermain peran. Silakan maju. Siapa yang mau bermain peran 3 orang? Siapa yang mau? Zio. Siapa lagi? Naufal. Siapa lagi? Rafa. Ayo maju 3 orang. Ada yang jadi produksi, ada yang jadi konsumen. Meja tadi majuin Pak. Nah, kalian di sini. Produksi, Rafa ya. Ada yang jadi produksi, ada yang jadi distribusi, ada yang jadi. Ini kan yang 4 ya. Nanti yang konsumen itu ini ada yang bertindak sebagai produksi, ada yang bertindak sebagai distribusi, ada yang bertindak sebagai konsumen. Produksi. Di sini kita membuat barang minyak goreng. Ya, minyak goreng kita buat. Kalau minyak goreng. Silakan produksi bikin minyak gorengnya. Bagaimana cara bikin minyak goreng? Ada pabriknya. Nah, udah jadi kasih ke distributor. Kasih ke distributor distribusinya. Ya, distribusi itu membuat paket barangnya. Kemudian dijual. Dijualnya ke siapa? Dijualnya ke konsumen. Ini konsumen juga ini. Silakan dijual. Udah jadi minyaknya dijual. Distribusi yang dijual. Kamu yang pakai secara kamunya sebagai contohnya aja. Nah, distribusi jual. Siapa yang mau beli minyak goreng?
Dibaca sesuai instruksi yang ada di sini di LKPD-nya masing-masing. Diskusi semuanya. Diskusi. Sudah? Udah mau selesai nih. Ini. Ayo kalau udah bisa cepat kerjain. Dibahas sama-sama. Udah selesai? Ah, udah selesai. Ayo yang lain, yang selesai. Kelompok 1 sudah selesai. Sini
Ya, perhubungan yang terlalu besar. Ya, kegiatan memastikan barang atau jasa. Pemerintah menilai kemudian uang atau mendapatkan barang atau jasa. Oke. Dengan bertemunya penjual dan pembeli. Orang yang membeli barang atau jasa. Udah? Beri tepuk tangan untuk Bapak Dua. Kita tadi bisa ditekan kaki dan menjauh ke arah langsung. Kelompok 3 sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Waktu istirahat terlentang. Kepada seluruh siswa persilakan istirahat. Dihimbau kepada para siswa yang berkegiatan untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Perhatikan, waktu istirahat telah tiba. Kepada seluruh siswa persilakan istirahat. Dihimbau kepada para siswa yang membeli jajanan untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Nah, beri tepuk tangan untuk Kelompok 3. Mereka membuatkan ciri-ciri dari gambar LKPD yang sudah disediakan. Baik teman-teman, dari masing-masing LKPD yang sudah Ustazah kasih ke kalian, tolong untuk dicermati dengan baik ya, dipahami ya. Untuk kegiatan pembelajaran kita sudah selesai ya, dari awal tadi, kemudian dari Ustazah menjelaskan nyanyi bareng dan sebagainya. Selanjutnya Ustazah mau merefleksikan kepada kalian, mau bertanya nih, kira-kira ada yang mau menjelaskan tidak, satu orang di depan, terkait apa yang sudah didapat hari ini? Ada? Desti, ya silakan. Ayo. Dari kegiatan ekonomi, apa aja kegiatan ekonominya dijelaskan. Yang lain menyimak ya.
Udah? Tulis namanya. Nah, Anissa sudah selesai cepat sekali dia, mudah sepertinya, udah paham. Ada lagi sudah selesai. Turun. Sudah, sudah. Ketika sudah. Kenapa? Hah? Oh iya. Tunggu di luar ya.